biasanya anak-anak sekolah saya kalau lewat sekolahan itu biasanya anak sekolah itu ada yang takut, ada yang menggurui senyum itu kok lucu gitu loh. Kami kok lucu, orang jalannya beriringan gitu, ada yang bawa mobil-mobilan ditarik pakai itu. Itu lucu gitu, terus HP-HP-nan pakai sandal gitu. Nah, perkiraan mereka kan jadi seperti tontonan gratis gitu. Seorang manusia saya itu miskin di hadapan Allah, saya itu bukan apa-apa. Ya, pangkat jabatan tidak ada gunanya, harta tidak ada gunanya. Ya, hanya kepada Allah saya memohon, hanya kepada Allah saya meminta, hanya kepada Allah saya akan kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama Kandil Ireng. Para penonton pemirsa Kandil Ireng dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya, atas selalu kehadirannya di channel Kandil Ireng. Semoga apa yang senantiasa kita tayangkan bisa dipetik hikmahnya, bisa dipetik manfaatnya, bisa menambahkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi ini saya ditemani oleh Bapak Sugeng Riyadi dari Padepokan Santri Langit Surabaya. Santri Langit Surabaya yang sekarang bermukim di Sidoarjo. Dan seorang mantan tentara Purnawirawan TNI AL. Alhamdulillah saya menjalankan amalahnya selama 21 hari ya Pak? Iya betul. Alhamdulillah juga diberikan kesehatan, kelancaran, bisa kembali lagi ke majelis dengan sehat dan selamat. Para penonton pemirsa Kandil Ireng, mari kita simak perjalanan beliau. Kemarin perjalanan dan jalan ke arah mana Pak? Saya berjalan dari majelis berempat. Ya. Jadi berempat itu dua kelompok. Saya sebetulnya diarahkan dari Bapak Susito itu ke bilik. Kalau ke bilik saya nunggu. Padahal izin saya sampai tanggal 30. Nah ini dari teman-teman dari padepokan lain ya, kebuyutan Pantura itu Tanjung. 3 orang ya, itu kurang 1. Nah itu dari arahan Gus Ridwan saya diarahkan ke Nida. Nah saya ya saat itu untuk pakaian nidan saya ngambil yang ada di situ, di dus itu ya seadanya. Terus jalan berempat. Ya kami jalannya agak jauh gitu, ada renggangnya gitu ya sekarang, betulnya ada renggangnya. Nah, dari perjalanan itu kami dari Alusani Cirebon jalan ke timur. Ke timur saya belum tahu daerah sini karena saya ikut mereka aja gitu. Iya mereka 3 orang ini karena orang sini, orang Tanjung, jadi opo jari ya ilah ngono lah. Mlebu warung, mangan melok mangan. Engko ngelih yang ngelih. Iya, apa maneh ya. Saya ke timur. Ya alhamdulillah dengan saya ikut mereka. Ya rezeki itu ada. Alhamdulillah. Rezeki itu ada karena apa ya, dari yang pembinanya mereka itu memperhatikan. Jadi aku ya opo jari wong telu kuwi mau. Jadi kok diperhatikan. Ikut diperhatikan Abahudin itu. Kalau beliau mungkin mikirkan 3 orang toh, saya enggak masalah. Saya bukan pembinaannya. Iya, tapi alhamdulillah nanti banyak Alfamart, Indomaret sana Mbak. Iya itu yang lempari roti ya, di Alfamart itu lempari roti. Nah, berjalan ke timur sampai Jati Barang ada yang di situ
satu apa majelis ya itu ya dikasih roti, kasih minum itu. Terus jalan terus sampai di Plorot. Plorot itu masjid Prosot nih Plorot Prosot. Procot. Ya, Procot. Procot itu kan melahirkan itu loh. Procot. Memang namanya memang Procot. Lah ya. Itu masjid apa? Aslinya Masjid Agung Tegal. Tapi posisinya kok ada di Slawi. Nah itu yang jadi PR sampean berarti Pak. Masjid Agung Tegal kok posisinya di Slawi. Nah ya itu. Saya pikir di situ kan pemerintahnya Kabupaten Tegal. Itu ada di Slawi situ. Pemdanya ada situ. Nah makanya mungkin ya ini ibu kota Kabupaten Tegal itu di Slawi. Mungkin tapi ya. Ya karena pemerintahnya ada situ. Oh ya bisa jadi Pak. Karena saya juga sama-sama tidak tahu Pak. Ya, iya. Itu selama di situ 4 hari ya sampai situ. Alhamdulillah ada dari marbot masjid itu memberilah. Ya ada memang sudah infonya dia sudah mandi tobat tapi hanya mandi tobat tapi ada sambungan memberi kami pokoknya makan minum rokok itu dikasih. Terus itu saya selama itu di situ 4 hari 5 hari jadi muter ya. Setelah daerah Slawi itu. Iya di sana itu muter. Iya sama mereka juga bareng. Iya sudah iring-iringan itu. Nah itu sama ngedan apa iring-iringan sebenarnya kok? Ya saya penderek emang. Saya pendereknya 3 orang karena saya ya nganu apa melengkapi nggak tahu daerah situ. Seandainya saya dilepas pun ya mungkin malah tanya-tanya padahal kan nggak boleh tanya. Kepepet ya nganu apa akhirnya dadi nek arek Surabaya apa nekat itu bonek. Balik Surabaya ya. Itu muter-muter terus ada keinginan ke Tegal. Jadi kami berempat tujuan ke Tegal. Lah di Tegal itu sampai pintu gerbang. Nah, itu 3 orang itu sebenarnya tidak bisa hanya cari tempat berteduh, istirahat sebentar. Mohon maaf, Bopur, aku bercerita ya. Ceritakan aja Pak. Nanti iya dari 4 orang ini ya ada di rekan kami itu kembali ke Procot. Nah, padahal tujuan dari yang tahu wilayah situ pengen menemui santri goib di Tegal. Ada emang? Infonya begitu. Siapa itu yang memberi? Bapak Satrio. Itu mencari. Kalau kita sengaja mencari, nggak boleh. Nggak ketemu. Nggak ketemu juga kan? Nggak ketemu. Lah ada temen nggak dicari, malah ngasih makan, ngasih rokok, ngasih teh. Lah kok mereka mau nyari itu santri gaib Tegal itu apa mereka? Mungkin kan ada di grupnya itu loh. Kan ada dari teman itu yang sudah tahu wilayah sini kan. Apa mereka ketakutan jalan mungkin apa nggak dapat makan untuk tahun makan? Enggak, kami enggak karena kami sudah tawakal ya. Apapun yang terjadi, hidup dan mati kehendak Allah. Ya. Kalau mati karena menjalani amalan ini dan dosa itu ya enggak apa-apa, memang itu pastinya. Tapi kalau enggak Allah akan mengutus hambanya ya memberi makan melalui seseorang. Dengan ar-Rahman ar-Rahimnya Allah akan terketuk hati seseorang untuk memberi. Tapi tidak semua berpikiran seperti itu. Ya temannya Pak Sanai Sampan kemarin berpikirnya bagaimana? Katanya wirawiri di depan warung terus katanya. Nah setelah itu karena dari salah satu rekan kami itu kembali ke Procot, yang 3 itu balapan. Balapan nyusul gitu Mas ya? Mencari ini anak ini kemana ini balapan. Jadi itu masih muda anaknya Pak? Ya masih. Penakut sekali malam ya sebetulnya enggak juga karena ya mungkin juga sama enggak tahu jalan. Saya dengan yang mendahului kembali ke Procot enggak tahu jalan juga. Bonek lah anak Surabaya bos nekat ke jalan itu. Bondo nekat kok. Bondo nekat terus pokoknya. Bonek. Nah
3 orang itu balapan. Itu karena balapan nafsu itu tadi. Akhirnya kan kepingin ketemu. Nah, saya yang rusak kaki saya. Waduh. Nah, gara-gara anak muda ini ya. Ya, semuanya itu kan Allah menguji saya melalui anak muda yang jelek-jelek gitu ya? Iya, enggak apa-apa. Itu kan bagi saya kan suatu introspeksi diri. Kalau dia enggak lari, mungkin kaki saya masih enggak sakit. Oh, gitu ya. Karena Allah itu memperjalankan seseorang. Wes kon mlayu. Misalnya kon lunga. Nah, iki ben Pak Sugeng ben lecet sikile ya gitu. Mungkin itu kan perkiraan saya, tapi Allah mempunyai kehendak lain. Ya, biar sakit enggak apa-apa. Terus sampai diprosot ketemu ya sudah sama yang marbotnya disuguhi lagi. Nah, disuguhi lagi karena kami kan nggak enak. Kalau mampir ke Masjid Agung suguhi, Masjid Agung suguhi. Mungkin anak muda itu ke situ biar disuguhi terus itu mungkin takut nggak dapat makan kali. Saya pikir enggak gitu orangnya. Enggak. Baik hati orangnya tak? Baik hati orangnya. Ya saya enggak tahu isi hatinya. Nanti lah tahu lah dibedah silan. Lah setelah itu teman saya yang mendahului itu lari lagi ke Jatibarang. Masya Allah. Saya sudah tertatih-tatih jalannya selangkah. Kok kejam sekali ya temannya sama itu. Enggak ya itu semuanya itu bagian daripada ujian dari Allah. Tapi kebangetan itu orangnya. Saya enggak menyalahkan teman saya itu enggak. Inilah ujian untuk saya, ya Allah menegur saya dengan keangkuhan, kesombongan, ya. Saya waktu dinas dulu ya memang saya enggak main pukul hanya sopo sih aku gitu. Tapi itu dulu karena kalau waktu masih muda itu pokoknya ya jangankan dilirik. Dilihat aja temui pukul kalau dulu. Tapi sekarang kan enggak boleh ada HP gini. Kalau TNI atau dulu ABRI mukul rakyat enggak boleh. Karena itu juga bagian dari rakyat. Tapi kalau dulu kembali ke perjalanan kita. Nah, itu. Lah teman saya itu ke Jatibarang. Sudah ke Jatibarang. Ngapain di Jatibarang katanya? Nah, infonya mau ketemu seseorang. Loh, kita ketemu seseorang. Ya enggak tahu, ya itu kan bagian daripada proses apa bisikan iblis apa mungkin, Pak? Nah, itu kalau bisa saya tanya ya mungkin. Nah, di situ ada orang yang jualannya enggak laris. Diajak kami. Ini kok diajak ke warung itu. Nah, ini jualan saya enggak laris kok, masa ada yang nyantet apa ini? Ya enggak, saya enggak ada itu. Pemikiran bagus jangan. Terus dia minta didoakan. Ya doakan ya kami bisanya ya pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Terus dia memberi memberi rokok, memberi minum. Ya alhamdulillah. Jadi selama perjalanan kalau masalah makan insya Allah tidak ada kendala. Tapi hanya sekali misalnya sehari tidak makan nasi itu tidak apa-apa. Ya itu tadi air ledeng dari musola atau masjid. Menopang perut itu biar tidak kosong. Karena kalau kosong kan nanti malah sakit mah. Ya katanya dikasih lontong kemarin sama gorengan. Oh itu waktu mau balik ke sini itu dikasih ya. Itu saya 2 kali 24 jam tidak makan nasi. Saya glontor ya air itu sesuai senior kalau minum air ledeng itu. Tapi dipaspet dulu. Pernah dijajah maki orang nggak? Saya belum pernah. Takut mungkin jalan sama. Kalau takut itu biasanya anak-anak sekolah saya kalau lewat sekolahan itu biasanya anak sekolah itu ada yang takut, ada yang menggurui senyum itu kok lucu gitu loh. Kami kok lucu, orang jalannya beriringan gitu, ada yang bawa mobil-mobilan ditarik pakai itu. Itu lucu gitu, terus HP-HP-an pakai sandal gitu. Nah, perkiraan mereka kan jadi seperti tontonan gratis gitu. Nyenang ke wong. Iya, nyenengkan orang kan nggak bayar kok. Jadi ladang pahala. Terus tidur di sawah pernah Pak? Pernah. Terus tidur di tempat sampah pernah.
Nah, waktu tidur di sawah itu, sawahnya lagi ditanamin apa waktu itu? Itu sawahnya kering dah. Kan ada cekungan tanah itu kalau untuk tidur enak. AC alam itu. Waduh. Malam hari apa siang? Siang terik matahari itu kan. Tidur di situ. Saya dengan Haji Zainal. Pak Zainal. Kok enak ya itu. Waktu tidur itu berdua kan sama-sama tua, itu cerita apa ceritanya? Ya enggak cerita, kami sudah tapi agak jauh gitu sekitar 3 meter itu loh lah. Ya enggak cerita enggak apa pokoknya karena enggak ada kebul-kebul ya. Akhirnya tiduran sambil cerita kayak waktu tidur sama istrinya itu kan cerita sebelahan kan. Nah, itulah berdampingan. Ini enggak boleh. Nanti homo kalau berdampingan. Tuh, terus kalau tidur di rumput dekat sampah itu sudah sering. Tidur di emperan toko, tokonya dibuka pindah lagi. Tokonya dibuka pindah lagi, itu sering itu. Tapi di jalan kan Pak Sana jenengan kan orang wilayah situ. Pernah ketemu sama orang daerah situ juga enggak? Ya, yang tetangga. Kalau yang daerah gitu. Yang punya daerah itu kan yang pertama kalau di sini itu Pak Haji. Kalau yang daerah Procot, Kendal itu Sofa itu. Saya dengan Gohur itu enggak tahu. Maksudnya enggak tahu itu jalan apa enggak tahu, pokoknya ngikut itu. Kalau Pak Haji itu penyamaran. Pakai penyamaran itu. Ya jadi intel wajahnya di apa? Pakai topeng gitu. Nah, pakai topeng Songgoku, ya, baja hitam itu. Ya untuk mengelabui karena apa ya? Sepanjang jalan mengenal beliaunya gitu. Kenal jalan situ juga kenal orang-orang situ. Iya, kan kasihan juga kalau dia kan seorang haji kok seperti itu. Itu kok salah siapa anaknya bagaimana. Biasanya kan pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab saat kami menjalani itu. Mereka enggak tahu. Berpakaian seperti itu mereka enggak tahu. Yang ditanyakan kok jadi begini, kok jadi begitu. Itu kok kenapa? Biasanya pertanyaan seperti itu kan kawin lagi apa? Kok mungkin usahanya bangkrut atau banyak utang kok ya. Gitu ya. Kok dadi ngedan iki mau kawin lagi Pak sini enggak boleh, edan. Iki sing salah sopo ya kan gitu. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan kami sebetulnya enggak boleh menjawab. Makanya pakai topeng. Tapi kalau saya enggak tahu bukan orang di situ, saya etel aja. Tapi katanya kemarin waktu cerita itu kepengen kawin lagi itu terjadi ngedan ya gitu. Wis kasep. Iya, mau mendekati 60 wis kasep. Ya Nah, dapat tahu rohnya kan muda lagi, Bang. Enggak tahu. Nah, di akhir perjalanan itu hari Jumat itu hari Rebo saya ketemu Pak Haji di Bansar Sari apa, Mbak? Bojong Sari. Ya, ketemu Pak Haji naik ke Kuningan. Nah, saya nunggu teman saya yang 2 ini karena yang 2 itu lari lagi juga, yang salah satu lari lagi, dicari lagi, jadi ketemu terus ngumpul lagi Bojong Sari. Di Bojong Sari ketemu sudah bermalam situ izin sama. Sebetulnya ada di terasnya masjid enggak, tapi di lain tempat gitu. Nah, situ ya disuguhi sama bukan marbot ya jamaah situ dikasih makan gitu. Saya bermalam situ, terus Jumatnya saya meneruskan perjalanan ke barat mendekati majelis. Yang 2 orang kepingin ke Jati Barang, oh monggo silakan, tenaganya masih mumpuni, ya kakinya enggak sakit, enggak apa-apa. Saya jalan setapak menuju ke majelis. Sudah saya sendiri. Oh sendirian ya? Berarti ketemu nanti di majelis? Ketemunya saya sama Pak Haji ketemu di sini apa? Kupang Gunung. Apa? Kupang Gunung, lah ketemu di situ. Janjian itu sebenarnya? Enggak juga. Enggak janjian, tapi ketemu di situ. Itu pas hari Sabtu itu. Ketemu situ, saya bermalam situ izin sama tapi enggak di terasnya masjid, di luar itu. Nah, itu
izin untuk ya pokoknya izinnya hanya sholat saja. Nah subuhnya saya merangkak lagi, bukan merangkak, jalan setapak. Pak Haji nunggu teman yang 2 orang itu. Nah setelah rel sepur saya bingung, padahal dari Pak Haji jangan sekali-kali melewati rel sepur. Aku bingung kok nggak boleh melewati rel sepur. Kan bahaya kalau ada sepur kan nanti bahaya. Relnya bukan sepurnya. Gitu maksudnya. Melangkah rel sepur, bukan ada sepur lewat kita enggak. Jangan sekali-kali melewati rel sepur ya. Aku loh kok nggak boleh, terus ini jalan kemana itu. Nah saya tetap jalan situ, terus saya jalan setelah subuhan tanggal 30 saya jalan setapak, disusul 3 orang teman saya ini. Jadi masuknya akhirnya bersamaan. Alhamdulillah. Terus kesimpulan yang didapat dalam perjalanan spiritual 21 apa Pak? Kesimpulannya bahwa saya harus bertawakal ya kepada Allah, karena semua itu pemberian dari Allah. Saya itu tidak bisa apa-apa. Sebagai seorang manusia saya itu miskin. Di hadapan Allah saya itu bukan apa-apa. Ya, pangkat jabatan tidak ada gunanya. Harta tidak ada gunanya. Ya, hanya kepada Allah. Saya memohon hanya kepada Allah. Saya meminta hanya kepada Allah. Saya akan kembali. Apapun yang terjadi, saya melakukan ini. Kalau memang Allah mengendaki saya mati di Medan 21, terserah Allah. Karena Allah yang menguasai diri saya, roh saya. Nah, dari itu saya bisa mengambil bahwa kita harus mempunyai rasa empati pada orang yang tidak mempunyai. Saya hanya menjalani 21 hari. Bagaimana orang yang tidak punya apa-apa sama sekali selama hidupnya, tahun-tahun. Ya mungkin bertahun-tahun tidak bisa untuk makan saja. Dia harus ceker-ceker cari makan. Saya harus mempunyai rasa belas kasihan pada mereka. Insya Allah ya dengan ini saya mempunyai rasa empati. Ya. Terus ini juga introspeksi pada diri saya bahwa saya itu banyak dosa. Baik dosa pada istri, dosa kepada anak, dosa pada Mbak Ayu saya, kakak saya, orang tua saya, mertua saya yang sudah meninggal. Nah, dengan ini saya ditegur oleh Allah. Jalan saja di dunia sudah tertatih-tatih. Kena tanah yang sekecil kalau dilihat itu sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau saya jalan di padang mahsyar tanpa alas kaki? Itu yang menjadi renungan saya. Terus saat-saat terakhir saya berdoa pada Allah, ya alhamdulillah ada orang memperhatikan saya, punya rasa belas kasihan, karena dengan izin Allah, rasa ar-Rahman ar-Rahimnya Allah itu turun kepada seseorang itu, memberi makan pada saya sudah 24 jam tidak makan, alhamdulillah. Inilah ya akhirnya saya terenyuh. Ya alhamdulillah saya ikuti titian ini, introspeksi pada diri saya, semoga saya akan lebih baik untuk melangkah, berkata, bersikap terhadap orang, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan pada ciptaan Allah. Begitu Bapak. Iya. Demikianlah bincang-bincang kami bersama Pak Sugeng dalam proses perjalanan tawakalnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Dan kami mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan sopan santun yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.